jangan ngelihat progresnya orang lain tapi fokus ke diri sendiri. Oke, selamat datang di Ini Loh Podcast. Tempat bercerita untuk menggapai cita-cita. Udah episode 2 ya? Ketemu lo lagi. Ketemu lagi. Iya, Ya, ketemu lagi nih di sini. Jadi kemarin kita berdua aja ya, Bil. Sekarang kita ada teman baru nih. Is gila, teman keren lagi, kece parah. Kan kita udah janji ke teman-teman AirPods kalau kita tuh bakal datengin narasumber keren ya. Buat bagi-bagi info. Benar banget, langsung aja gak sih? Langsung Halo aja. Akila. Halo, sore. Sore. Gimana nih? Baru sampai lo dia. Baru sampai ya? Iya. Dari mana tuh? Dari mana kamu? Dari Sidoarjo dekat sini. Sidoarjo. Sidoarjo itu yang ada lumpur Lapindo ya? Iya, katanya banyak sawah sih. Emang ya? Bukan lumpur? Gimana? Ya kasihan banget deh Sidoarjo diingetinnya sama lumpur. Tapi itu jadi wisata gitu loh. Iya, wisata tapi panas banget di situ, gak enak. Oke, kita kayak Akila tuh harus memperkenalkan secara pribadi dulu gak sih? Boleh nih kamu memperkenalkan diri secara pribadi dulu. Kenalin, nama aku Akila. Sekarang jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2021 alias baru masuk. Oh, mahasiswa baru. Iya, 2021. Dan nih buat teman-teman AirPods ya, kalau nggak ada yang tahu nih, Akila tuh punya sesuatu yang wah mantep banget. Kita bakal spill nanti di tengah atau enggak di akhir dari podcast ini. Oh ya BTW, kamu jurusan apa tadi? Desain Komunikasi Visual, DKV. DKV. Oke, DKV. Jurusan. Tahu kamu masuk lewat jalur SNMPTN. Iya. Nah, ini SNMPTN nih. Kita tanya gak sih, biasanya kalau SNMPTN itu alasannya kuat banget masuk ke institut atau universitasnya. Apalagi DKV gak sih? Iya, bener DKV banget. terus ada portofolionya gak sih biasanya? Iya, Iya. ada portofolionya, benar. Tapi dari sesuatu yang pengen kita omongin aja itu udah bagus banget. Iya. Oke, kita tanya kali ya, kenapa pilih ITS? Jadi alasan utama aku kenapa pilih ITS, ITS itu salah satu institut terbaik di Indonesia gitu. Terus kan mama papa aku juga dukung banget, udah di ITS aja gitu. Akhirnya ya udah pilih ITS. Oke. Emang keren banget sih Emang. ITS ya. Buat teman-teman yang nggak tahu ITS itu apa, cek di Ini Loh ITS Lebih podcast di tepatnya, YouTube dan juga di Spotify. Cek di episode pertama sih. Betul banget. Kita udah jelasin ya panjang lebar. Panjang banget. ITS itu apa sih? Iya. Pokoknya keren lah ya. Iya, betul. Oke, kita kayaknya masuk aja nih kayak ke sesuatu dari dia yang udah penasaran benar banget masterpiece dia. Penasaran banget Iya, nih. betul banget. Kita jadi dengar-dengar isu. Iya, Isu. Jadi katanya nih Akila ini punya study account ya. Iya. Apa tuh study account kira-kira? Mungkin ada yang teman-teman AirPods belum tahu nih study account tuh apa sih? Mungkin bisa dijelasin betul. dulu kali ya. Oke, jadi sebenarnya kalau orang-orang bilang itu Studygram karena komunitasnya ada di Instagram. Nah, terus di Studygram itu kita sih biasanya cuma nge-share kayak catatan-catatan, habis itu kita nge-share cara belajar atau kalau aku sih sekarang lebih ke daily life juga sih. Oh, alah. Iya, aku sempat lihat sih sebenarnya. Sebenarnya aku udah tahu sih. Udah Iya. stop gitu ya. Iya, betul banget. Karena jujur sebelum aku masuk di ITS, aku tuh sempat ngeliat akun dia. Oh iya. Iya, kayak kan kamu sempat jualan gak sih? Ada beberapa Iya, bener, staff yang dijualin. Iya. Nah, itu aku sempat lihat dan aku pengen beli sumpah. Aku udah pengen Sih yang beli. kayak Iya, terus stempel gitu ya. pulpen. bindernya juga kan Iya, sempat. dulu. Iya. Sampai sekarang masih nggak tuh? Sekarang udah enggak. Oh, Aduh, oke. udah banyak kali duitnya ya. Udah banyak. Amin. Itu nggak usah dibahas di sini Iya, ya, Bu. sebenarnya kita bisa gak sih Iya. jadi dropshipper. Udah tau banget ya, Kita butuh yang duit banget. endorse gitu nggak sih? Iya, benar banget. Emang kita pantas di Nggak sih. endorse. Nyatet aja jarang ya di kuliah. Makanya kita dapat motivasi dari Iya. Dari kemarin sih kita dapat motivasi banyak sih, apalagi kita sekarang masuk di Ini Loh ITS sih. betul banget. Mungkin kita ceritain dulu nih, kamu awal mula pengen atau motivasi apa sih yang bikin kamu pengen buat Studygram tadi yang Chaos Study itu? Oke, jadi Chaos Study itu awalnya itu sebenarnya bukan Studygram. Iya. Awalnya kan aku jual kayak stationery gitu. Aku tuh mulai suka stationery dari kelas 8 SMP. Terus aku mikirnya
kalau misalnya aku suka stationery, kenapa kok aku nggak jualin barang yang aku suka gitu? Karena kan kadang kalau kita mulai bisnis kecil-kecilan itu mulai dari yang kita suka. Nah, terus kalau kita jualan stationery kan orang itu pengen lihat gimana sih hasilnya kalau kita pakai stationery itu gitu. Oh iya betul. Jadi aku kayak bikin apanya ya, kayak bikin sampelnya gitu. Kayak gimana sih alat tulis ini kalau dibikin di catatan kalian gitu. Aku dulu gitu. Terus akhirnya aku ngepost catatan aku pakai stationery, aku jual. Jadi catatan aku itu kayak aku mention ini aku pakai highlighter apa, pakai pulpen apa gitu. Niatnya sih biar orang-orang tertarik gitu dengan aku bikin catatan itu. Tertariknya tuh kejualan. Nah, terus aku iseng pakai hashtag kan, hashtag gitu. Ternyata rame banget. Di situ sahabat aku tuh bilang, kenapa kamu gak jadi Instagram aja, ini kan orang-orang pada nge-like catatan kamu sama jualan kamu gitu. Terus akhirnya aku ngeliat Instagram luar negeri, soalnya waktu itu Instagram Indonesia tuh masih sedikit. Iya betul banget. Terus akhirnya aku bikin Instagram, akhirnya transisi mulai dari jualan, baru aku mulai ngepost catatan secara rutin. Gitu sih akhirnya jadi Instagram. Oh oke. Berarti itu dari kelas 8 SMP? Iya betul. Bener kan 8 SMP? Kalau dari akunnya sendiri itu dari kelas 10, cuman yang aku suka stationery banget itu dari kelas 8. Oke. Gila. Keren banget sih. Gila, kelas 10 loh. Aku soalnya waktu itu belajar bikin judul yang kaligrafi itu tau gak sih? Bukan kaligrafi namanya. Apa sih Lettering. Iya, benar. Iya. Lettering kaligrafi di agama gue ada, Jen. Tapi masuk kok salah satunya. Iya, nyalain mulu nih. Iya. Nah itu aku belajar lettering kan, terus kayak beberapa menit tuh kayak udah nyerah aja gitu, karena menurut aku susah aja gitu. Soalnya kan kayak ada kuasnya tuh harus bentuk yang kayak gimana harus gitu tekanannya ya kan. berapa naik turunnya. Terus aku penasaran nih, kamu kalau bikin gitu ribet gak sih kan sambil rekam nih, terus kayak harus ganti angle tuh? Aku sebenarnya nggak ribet ya, soalnya kalau misalnya pakai tripod yang khusus HP itu, ya udah tinggal ditaruh aja. Aku malah kadang itu nggak pakai ganti angle, jadi tinggal di cut doang gitu sih. Terus ngesetnya itu ribet gak? Enggak sih. Enggak. Gampang. Pokoknya cahayanya terang. Abis itu, Iya sih ya, banyak banget yang harus disiapin. iya, paling cuman cahaya sama posisinya. Pokoknya kalau aku jangan sampai ketutupan sesuatu. Yang penting kelihatan. Iya. Estetik banget, sumpah. Estetik. Parah. Oke nih, role model yang menurut kamu pas kamu ngeliat dia gitu, pengen kayak gini juga. Pasti kan kamu jual stationery terus ada kepikiran motivasi untuk membuat catatan itu, untuk mempromosikan secara langsung stationery. Kamu kan pasti ada role modelnya tuh. Bener. Kira-kira siapa sih? Kalau role model aku ya, dulu sebelum aku bikin Studygram, aku tuh ngeliat namanya Studyquill. Dia itu kayak Studygram luar negeri yang sekarang udah terkenal banget. Sekarang dia lebih terkenal lagi. Aku suka cara dia nyampein kalau belajar itu catatannya tuh nggak harus warna-warni, tapi lebih ke tujuannya belajar tuh gimana gitu. Soalnya banyak orang yang salah kaprah sama Studygram kan. Kita tuh catatannya cenderung warna-warni kan. Tapi mereka itu banyak yang ngira kalau nyata tuh harus warna-warni. Padahal tujuannya kita bikin Studygram itu supaya bisa ngebentuk cara belajar yang baik gitu. Bukan kita ngajarin bahwa catatan itu harus warna-warni. Iya betul banget. Tapi kadang kita kalau misalkan banyak guru-guru yang ngajarin kalau warna-warni itu kita jadi lebih ingat gak sih? Banyak yang bilang kayak gitu kan. Iya. Karena kita tahu mana inti, yang mana isinya doang. Betul. Kayak gitu kan. Iya, makanya sebenarnya itu juga bisa jadi salah satu tujuannya Studygram ya. Cuman kita tuh terlihat seperti memaksa bahwa catatan tuh harus warna-warni, kalau nggak warna-warni jelek gitu misalnya. Nah, kita tuh pengen ngehapus stigma masyarakat tentang itu gitu. Makanya kita tuh pengen lebih maksimalin di cara belajar aja, bukan di catatan yang harus warna-warni. Itu cuman sarana aja sih. Oke. Biar soalnya cara orang belajar tuh beda-beda. Iya bener banget. Kalau aku lebih ke nggak nyatet sih. Enggak, bercanda. Beda. Enggak. Aku dulu juga pernah. Dengerin ya mbaknya. Enggak. Aku juga dulu tuh pernah. Jadi yang sebenarnya sih yang kemotivasi saudaraku, adekku tuh pada kemotivasi sama case study ini. Jujur ini nggak gimmick ya. Sumpah beneran. Terus adekku tuh sampai beli ada merek kayak lettering spidol lettering kayak gitu. Terus dia belajar. Dia dia tuh tahu cara lettering A yang bagus, misalkan tebel tipisnya kan, itu harus nah iya kayak gitu. Sumpah dia tuh kayak bagus banget. Terus akhirnya aku ikut nyoba gitu kan. Terus sama dia dikatain jelek banget sih Kak. Terus sama dia ditulisin. Sama sih adek aku kan bisa lettering kan. Terus dia suka ngejekin aku gara-gara gak bisa lettering. Nah iya itu sumpah. Emang kita terlalu kolot gak sih untuk yang kayak gitu-gitu? Iya. Asli. Ada juga sepupuku cowok, bagus banget dari awal sampai akhir, sampai dia tuh ngeprint gambar-gambar, misalkan kayak planet-planet gitu ya, lagi pelajaran planet gitu. Dia ngambil di Pinterest, ambil gambarnya sama dia di print.
Tapi itu banyak tuh yang Aku kayak gitu, dulu ada juga stiker gitu. Iya, kamu juga kayak gitu. Iya, aku dulu juga Sumpah. gitu. Iya, itu kayak aku kaget. Hah? Ya, seniat itu. Emang gak cocok aja sebenarnya di kita ya. Kan kalau kamu lebih gak nyatet ya, kalau aku nyatetnya pulpen hitam. Oh. Oh. Yang pulpenan 1000-an gitu. Nah, yang Oke nih, kan tadi kan dari banyaknya temen yang support kamu gitu ya. Dari banyaknya temen yang support kamu, yang nyuruh kamu untuk lebih grow up gitu. Ada gak sih omongan-omongan negatif yang datang gitu? Ya pasti kan kayak ngelihat, udah terkenal aja nih, jatohin kali ya gitu. Bukan omongan negatif sih, orang-orang iri lebih. Iya, lebih. Oke, kalau sejauh ini ya dari teman-teman tuh syukurnya semuanya responnya positif. Berhubung temen aku itu enggak yang punya teman banyak banget, maksudnya close friends lah. Pokoknya teman-temanku yang deket-deket itu mereka pada support. Tapi kalau teman-temanku yang teman-teman biasa, mereka ya biasa aja gitu, nggak ada respon negatif untungnya. Nah, tapi kalau misalnya dari netizen itu pasti ada lah. Kalau omongan-omongan yang enggak itu pasti ada, tapi lebih ke dari netizen aja sih, mungkin di komentar atau di direct message gitu kan. Iya. Yuluh, Studygram aja ada gak sih fake account? Kan Studygram ya? Maksudnya Studygram aja ada haters ya gitu. Iya, padahal ini gak sih ilmu Iya, kan? dan kalian kamu juga jarang, maksudnya malah nggak pernah kan ngeliatin muka gitu kan? Enggak, jarang banget sih. Iya, biasanya yang Sesekali kayak doang. ngejudge tuh kalau kita ada foto kita sendiri Iya, ya nggak sih? Pasti ada rasa iri-irinya. Ini Studygram kertas doang ya Kan Allah. ada quotes ya, maksudnya gak, kayak itu tuh mustahil disukain semua orang. Karena Emang keluarganya benar-benar dari pasti jenis selalu setan. nyari kesalahan. Iya. Entah itu ya itu kok hanya mencong sih gitu. Tapi kayak aku penasaran deh. Biasanya orang-orang yang ngejudge kamu itu di bagian apanya gitu? Biasanya ya kalau tentang catatan aku sih nggak pernah sih. Paling kalau misalnya aku kan kalau di YouTube upload tentang daily life gitu. Terus kalau misalnya ibadah itu kan kita nggak harus direkam ya. Maksudnya kita ibadah masa dimasukin ke YouTube juga. Terus ada yang ada yang nyeloteh bilang gini, Kak nggak ini emangnya nggak ibadah gitu. Terus kan Nggak apa-apa, mungkin dia belum tahu kan, belum paham kan. Bener. Gak semua orang tuh paham gimana sih sebenarnya emang. Ya masa 24 jam nulis doang. Ya nggak makan dia. Iya nggak makan nulis aja. Nulis iya, akun lancar, tipes. Tapi aku penasaran deh, gimana kamu cara nanggepin komen negatif gitu dari netizen? Kalau aku ya dari komen negatif netizen itu yang pertama kita ambil dulu, maksudnya apa yang mereka omong itu benar apa enggak sih? Kalau misalnya emang benar ya berarti kita sendiri harus introspeksi gitu. Bener. Nah, terus kalau misalnya omongannya sekiranya nggak benar ya udah diemin aja. Soalnya selama omongannya mereka nggak ada ngaruhnya buat kita ya udah biarin aja kalau aku sih. Dewasa banget ya. Iya banget. Tapi emang harus kayak gitu kalau mau jadi orang sukses. Iya. Tolong buat adik aku yang nonton ini tolong ditiru ya mbaknya di sini. Makasih. Adik aku juga ya. Oke, kita ngomongin soal SMA deh. Ini kan kamu mulai tuh SMA kelas 10 kan? Mahasiswa SMA baru kelas juga 10, kan. Iya. Nih, kamu di SMA tuh ikut kegiatan apa aja sih? Kalau ini kalau misalnya yang akademis itu aku sebenarnya waktu SMA itu ya siswa biasa aja sih, paling rajin kerjain tugas gitu-gitu doang. Tapi kalau kegiatan akademis aku biasanya ikut kepanitiaan. Tapi aku belum mulai ikut organisasi yang kayak OSIS, MPK gitu-gitu aku belum ikut. Aku cuma ikut kepanitiaan. Terus kalau lomba aku biasanya aktif di karya tulis. Wow. Oh, berarti kamu benar-benar. Tapi Speechless. karya tulis itu emang kalau misalkan kita ikut prestasinya ya, itu lumayan gede gak sih? Lumayan berpengaruh di SNMPTN. Benar. Betul. Itu kamu masukin ke SNMPTN? Tapi enggak. Oh enggak. Berarti murni? SNMPTN aku ada masukin 3 sertifikat. Apa aja? Yang apa aja pertama ada yang YouTube Silver Play Button itu, yang 100.000 subscriber. Terus yang kedua ada kayak sertifikat kayak kompetensi baca Quran gitu. Terus satunya yang YouthCon yang diadain di PTC biasanya, itu dapat gold medal. Keren. Oh, Ya kayaknya itu juga ditambah karya tulis ya makin minder aja gak sih yang lain? Iya. Aduh, makanya nih teman-teman kalau SMA tuh dimanfaatin buat cari lomba, cari peluang ya gak sih? Buat Explore diri ya. bener banget. Bisa juga kan buat YouTube. Buat YouTube apa aja, yang penting dapat gitu 100. Masak-masakan. Iya, benar. Slime. Benar banget. Enggak maksud aku tuh dia tuh dari iseng doang loh nulis-nulis. Iya, Beneran mau betul. jualan stationery. Iya, gitu. nggak ada niat buat jadi content creator Iya. atau berkarir gitu misalnya. Karena ini di gak sih sosmed. kalau kita ngejalaninnya penuh dengan cinta,
jadinya itu jadi sebuah Benar. hadiah gitu buat Iya, kita sendiri. soalnya kita tulus ngerjainnya. Nah betul, kecuali yang kayak kadang tuh malah ya, kadang kalau misalkan awalnya tuh kita coba-coba gitu, tapi lama-lama ini kerasa jadi tuntutan pekerjaan. Kamu ngerasa gitu nggak? Iya, Iya. jujur ya, ini aku cerita nih. Dulu waktu aku masih SMA ya, kelas 10 sampai kelas 12 itu aku rajin banget ngepostnya, ngepost. Terus kayak semakin lama itu aku ngerasa aku menjadi beban gitu. Kenapa kok jadi beban? Karena aku merasa aku tuh punya tuntutan untuk kasih followersku manfaat gitu. Gimana ya kalau misalnya aku nggak bisa kasih mereka manfaat gitu. Makanya akhirnya sekarang aku udah mulai membatasi, maksudnya lumayan beban sih, maksudnya lumayan jadi tekanan, tapi ya ingat tujuan awalku tuh apa, makanya tetap harus dibawa enjoy gitu. Nah, iya betul-betul. Meskipun sedikit jadi tuntutan, tapi ya tetap ingat tujuan awalnya apa gitu. Iya kan, kamu kan dari kelas 10 kamu udah semangat banget nulis tuh. Bener. Tapi pernah nggak ada ke distract misalkan kamu udah kebanyakan nulis nih, maksudnya kebanyakan mikirin konten gitu kan. Terus tiba-tiba hal yang lain itu malah nggak kefokus gitu, nggak dapet fokus ya, kayak contohnya belajar. Ya, nggak bisa bagi waktu iya, lah ya istilahnya. terus kan kamu juga ikut kepanitiaan kan, nah itu sempat ke distract gak sih sama yang kayak gitu? Oke, kalau waktu aku ikut kepanitiaan itu jangka waktunya kira-kira sebulan ya waktu itu kepanitiaan lomba. Nah waktu itu memang benar-benar ngaruh sama case tadi yang di Instagram itu aku sampai off. Kalau aku ikut kepanitiaan, soalnya kan pulangnya mesti malam kan waktu itu, apalagi sebelum pandemi. Iya, betul. Nah, terus kalau di belajar, menurut aku nggak terlalu ngefek, soalnya konten yang aku kerjain kan hubungannya masih sama-sama tentang belajar. Jadinya ya udah. Oh, kamu sekalian ya, Jay? Sekalian sambil belajar sambil konten gitu sih. Benar. Nah, Oke. ini kan tadi udah SMA nih. Kita tadi bahas SMA gara-gara kamu di sini masih mahasiswa baru ya, mungkin belum tahu nih kuliah gimana. Aku penasaran nih, balik lagi kita ke case tadi ya. Iya. Bener kan case tadi ya? Bacanya Case tadi. Nah, aku penasaran nih, kan dilihat dari konten-konten kamu tuh sebenarnya isinya tentang catatan materi, terus kayak belajar-belajar. Kalau dari kamu sendiri nih, biasanya nih kamu belajar metode belajarnya gimana tuh? Kayak kan ada kinestetis, visual, atau mungkin dari kamu sendiri ada yang beda lagi gitu. Oke, kalau aku sih lebih ke visual mungkin ya. Karena aku suka catatan yang ada gambar-gambarnya. Dulu waktu SMA itu aku suka banget biologi. Jadi misalnya ada kayak organ-organ tubuh itu aku gambar. Keren. Bahkan nggak aku print tapi aku gambar terus aku warnain biasa. Kalau aku sih tipe visual sih. Oke. Kamu pernah ikut ini gak sih kayak tryout gitu? Oh, pernah ikut dulu waktu SMA. Oh ya pernah? Iya. Oke. Ya pasti rajin gak sih? Apalagi kalau Iyalah, udah SMA jelas. Ini buat teman-teman juga nih, ternyata Ilits itu mau ngadain tryoutnya. Nah buat teman-teman SMA ikut tryout dari Ilits. Itu jadi benefit apa sih yang didapetin dari tryout for the Ilits? Nah nanti kalau misalkan kalian masuk 10 besar itu privilege-nya banyak banget gak sih Jen? Iya banyak banget dong, kan apalagi ini sekarang lagi gencar-gencarnya nih teman-teman AirPods lagi nyiapin UTBK, terus pengen masuk ke PTN-PTN terutama ITS. Betul banget. Oke, nih aku mau tanya ya, kan kalau online kayak gini ya, kamu tuh masih prefer nulis di kertas atau tulis di Notion gitu? Apa di iPad gitu kan Iya, ada note-note gitu kan? Aku lebih suka nulis digital. Kenapa? Soalnya pakai spidol gitu jujur agak ribet ya. Soalnya kan kita harus pilih warnanya, ngeluarin spidol dan macam-macam. Kayak semakin kita gede itu lebih suka sesuatu yang simple ternyata. Iya, betul Akhirnya banget. aku lebih suka pakai tablet. Apalagi kalau misalnya pakai tablet itu kita bisa masukin gambar-gambar gitu langsung aja di tracing gitu sih. Oke, ih gila ya dia tuh semangat belajarnya tuh ini banget ya sih. Terorganisir juga gak sih? Iya benar. Biasanya kalau nulis kayak gitu emang terorganisir gak sih? Jadi kayak sekalian nulis dia tuh materi-materinya pasti runtut, iya nggak? Iya kan, nggak mungkin berantakan kan? Bener banget. Terus dari nyatet itu juga dia bisa belajar gitu loh. Karena kebanyakan orang-orang yang nyatet itu pasti dia sekalian belajar terus dia jadi ingat sama materi yang dia tulis ya nggak sih? Soalnya terulang-ulang kan. Nah, iya dari betul kita baca, banget. dari kita nyalin tulisannya, terus kita ngerangkum, terus bisa dibaca lagi, terus bisa disesuaikan sama bahasa kita kan. Jadinya kalau kita mau belajar lagi nggak kesulitan. Iya betul banget sih sumpah. Terus kan dia masuk, kamu tadi jurusan SNMPTN ya? Iya, masuknya DKV. SNM. Jurusan Jurusan saya jalur SNMPTN. Iya, benar. Ya. Jalur SNMPTN kan nyimbangin nilai kan dari semester 1 sampai dengan 5. Betul. Nah, itu kamu pasti ada jatuh bangunnya kan? Jatuh Ada. Ada kan pasti. Ada, Nah, motivasi ada kamu buat belajar tuh apa sih?
Ya balik lagi, kan aku dari kelas 10 itu udah ngejar banget SNMPTN. Maksudnya bahkan untuk ikut SBMPTN itu aku nggak terpikir banget gitu loh. Pokoknya tujuan utamaku ya tetap SNMPTN. Iya benar-benar. Terus dulu waktu dari SMP aku tuh pengen masuk ITS tapi jurusannya ARSI. Oh, Iya. tapi ya 11-12 lah. Iya gak sih? Di 11-13 sih sebenarnya. 11-13. Oh iya, salah deh. Nah terus karena dari SMP aku udah pengen banget ITS dan aku melihat apa ya perjuangan kakak-kakak kelasku dulu ikut UTBK itu rasanya kayak kayaknya nggak sanggup. Maksudnya mereka itu usahanya keras banget gitu loh. Selagi aku tahu ada jalur SNM, waktu itu aku tahu dari acaranya ILITS kalau nggak salah ya. Nah itu mereka jelasin tuh SNM apa terutama buat ITS. Terus aku kayak wah ini apa ya sebagai jalan, maksudnya kayak nerobos gitulah istilahnya. Kita nggak pakai ujian gitu buat masuk. Ya sebenarnya motivasi aku belajar ya itu, kalau misalnya mau keterima di SNM berarti pas SMA ya harus serius mau nggak mau. Iya, gitu. betul banget. Intinya semangat belajar ya. Nah, tadi kan dia sempat gitu. dia kan sempat mention juga kan SBMPTN itu harus belajarnya keras Effortnya banget, gede. ya effort banget. Tapi nih kabar gembiranya ternyata ada sebuah tryout dan juga dia tuh punya apa ya? Latihan-latihan yang bisa latihan kita soal. kerjain, yang bisa ngebantu kita buat SBMPTN atau UTBK itu dari lulus negeri. Ya itu yang tadi Brili sebutin sebelumnya. Jadi dia bekerja sama dengan ILITS, Iya, betul namanya banget. lulus negeri. Nah, buat teman-teman AirPods tuh kalau misalkan ntar butuh tryout bisa nih langsung dicek di Inilo ITS ya. Iya, betul banget. Mungkin kan tadi tuh emang sih seberat itu kan Iya, SBMPTN. bener. Ya, pasti lulus negeri tuh bisa ngebantu nggak sih teman-teman SMA untuk ikut tryoutnya, belajar dari pelajaran latihan-latihan yang dikasih sama lulus negeri. Pokoknya stay tune aja di Inilo ITS. Ya, betul banget. Oke, ada sesuatu atau something yang bikin kamu semangat gak? Ya, Misalkan nih, iyalah semangat belajar, bukan semangat hidup ya, jangan semangat hidup. Kalau semangat hidup beda ya. Misalkan kamu tuh anaknya itu love language-nya tuh butuh banget kata-kata penyemangat, atau enggak love language-nya tuh, yaelah jadi. Love language. Ya pokoknya ada nggak sih yang bikin kamu semangat belajar gitu? kalau support Di ini ya, dari- faktornya tuh internal sama eksternal sih bisa disebutin. Oke, kalau misalnya support dari aku tuh sebenarnya orangnya lebih ke cuek ya, maksudnya bukan tipe anak yang dikit-dikit cerita atau dikit-dikit harus, pokoknya dikit-dikit harus ditemenin lah. Ya, maksudnya orangnya cenderung lebih tertutup. Nah, kalau misalnya aku lagi bener-bener down banget, sedih banget kayak ini kalau tadi harus diapain ya, atau nilaiku kok gini-gini ya, soalnya waktu online sempat turun kan nilaiku dulu waktu SMA. Terus ya paling ada sahabat-sahabat terdekat aku sih, maksudnya sahabatku nggak banyak tapi menurut aku mereka udah kasih aku support yang cukup gitu buat ngebangun aku biar bangkit lagi. Oke. Gokil banget Keren sih. banget. Iya. Berarti lingkungannya tuh nggak toxic gak sih? Enggak, Bener. Iya. keluarga aku juga dukung Healthy penuh sih. environment. Itu sih sebenarnya itu juga yang jadi poin utama sih dari semua, walaupun gimana ya, walaupun mungkin target kita atau nilai kita itu nggak sesuai sama harapan kita, tapi dengan adanya lingkungan yang sehat itu kita jadi tahu gitu loh, emang ini tuh bukan jalan kita. Iya, Emang Tuhan itu ngasih jalan yang lain buat kita ya, buat lebih maju lagi bahkan bisa gitu kan. Iya benar, healthy environment tuh banget sumpah kayak. Setuju. Iya, karena aku tuh pernah berada di toxic environment gitu. Terus kayak ngerasa kok gini-gini aja ya progresnya, kayak nggak ada apa-apa. Dan setiap misalkan ada achievement yang aku dapetin, aku nggak pernah ngerasa bangga sama diri aku sendiri. Karena nggak pernah puas. betul, karena respon orang-orang itu selalu kayak ya elah timbang gitu doang. Ya elah timbang itu. Terus akhirnya aku berusaha buat keluar, nggak berusaha itu sih ya? sebenarnya, kayak ya udah keluar. Iya benar. Kayak aku tuh lebih baik kehilangan teman daripada aku kehilangan motivasi diri aku sendiri. Bener Setuju. banget, Soalnya sumpah. semakin kita gede, yang bakal nyelamatin kita itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. That's point, bro. Ya, That's oke. point. Oke nih, dari semua penjelasan Akila tadi nih dari Kels tadi. Kels tadi. Duh, dari akun besarnya di YouTube dan juga di Instagram, mungkin kamu mau nggak sih ngasih, harus sih sebenarnya aku maksa ya, kamu buat Wajib ngasih, banget sih, wajib ya banget betul, sih. motivasi nih ke anak-anak SMA biar mereka tuh juga punya motivasi buat kayak kamu nih buat masuk di SNMPTN gitu loh. Gak malas-malasan belajar. Iya, bener banget. Kalau dari aku ya, yang pertama kita tuh harus nge-set goals kita apa. Maksudnya tujuan orang itu beda-beda. Nggak semua kan, nggak semua orang mau masuk misalnya PTN gitu, katakanlah. Mungkin aku mau langsung
kerja mau nerusin bisnis orang tua gitu. Yang penting kita tentuin dulu tujuannya apa dan tahu risikonya apa buat masa depan kita. Soalnya biar kita nggak salah ambil langkah gitu. Betul. Nah, terus makanya buat adik-adik sekarang, kalau misalnya kalian ngelihat teman kalian lebih jago, lebih pintar, jangan diambil pusing ya. Maksudnya jadiin motivasi, tapi jangan dijadiin sesuatu yang buat kalian tuh insecure. Soalnya dulu aku ngerasa, wah temen aku progresnya lebih jauh gitu. Terus kayak ternyata in the end of the day ya sekarang aku bisa di sini gitu. Maksudnya jangan ngelihat progresnya orang lain tapi fokus ke diri sendiri. Terus gunakan waktu sebaik mungkin. Ya itu mungkin kedengarannya agak basi ya. Maksudnya kayak ya siapa tapi sih? Kata-kata itu kata-kata itu meaningful banget sebenarnya. Banyak yang remehin waktu. Misalnya nih UTBK kan adik-adik ini bentar lagi nih 6 bulan atau 7 bulan. Maksudnya waktu yang ada itu dipakai sebaik mungkin biar nanti hamin 1 bulan tuh nggak kebut-kebutan. Iya gitu. betul. Itu aja sih kalau dari aku. Iya kadang tuh emang motivasi datang pas mepet. Iya tapi bener juga. Salah. Iya emang salah banget sih soalnya sebenarnya. penyesalan datang di akhir. Iya betul. Sebenarnya ibaratnya kayak apa ya, kita nunda waktu 5 menit aja 5 menit buat belajar tuh sebenarnya sayang banget loh, padahal emang. Itu tuh bisa kita pakai entah buat review materi apa segala macam. Jadi hargain waktu, soalnya 1 detik sebelumnya aja yang kita ngobrolin sebelumnya aja nggak bisa kita balikin sebenarnya kan. Betul banget. Ih, kece deh Jin. Jadi malu. Oke, ini tadi udah closing statement dari Akila. Jadi kita berdua nih sebagai podcaster dari Elites mau ngucapin makasih banget buat Akila udah dateng hadir. Padahal Akila nih kayaknya lumayan sibuk gak sih dilihat dari akunnya? Dia pasti habis ini mau nyiapin konten. Oh iya betul banget. Oh iya semua. Ada deadline konten habis ini. Semua. Oke. Keren banget sih, keren. Iya keren banget. Makasih udah luangin waktunya. Aku juga makasih dong. Ya, Jadi punya pengalaman baru ngobrol sama kakak-kakak Elites yang kece. Kasih. Nah ini ada kata-kata mutiara nih dari Inilo ITS sebenarnya. Jadi ada kenali dirimu, kenali masa depanmu di Inilo ITS. Nah mungkin bisa kita bagi kali ya. Iya bisa. Siapa yang mau pertama? Home Pimba dulu. Kelamaan. Siapa nih? Mungkin dari aku pertama, jadi aku kenali dirimu, terus dari Akila. Aku kenali masa depanmu. Iya, baru di Inilo ITS. Oke. Akila ini lo ITS aja. Kenapa Inilo ITS-nya nggak bareng kayak ini? Oh iya betul banget. Duh. Jadi ayo. gimana nih? Ya udah yuk. Kenali dirimu, kenali masa depanmu bareng-bareng ini lo ITS. Oke. Yuk. Siap ya semua ya. Oke. Kenali dirimu, Kenali masa depanmu di Inilo ITS.